Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu bersama dengan jemaat-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan menolong kami, memberikan kami pengertian untuk semakin mengerti untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, memberkati hati pikiran kami, pendengaran kami, mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 40. Saya bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Apakah yang kamu cari? Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itu tema kita pada kesempatan ini. Apakah yang kamu cari? Nah, coba kita bayangkan, seandainya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, hadir dalam ibadah kita saat ini, hadir di tempat Bapak Ibu Saudara-saudara yang menonton, yang mendengar. Yesus hadir dan kemudian berbicara, "Apakah yang kamu cari?" Kira-kira apa respon kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, tentunya kita mencari. Dan itu salah satu ciri dari makhluk hidup, selalu mencari. Mengapa kita mencari? Kita mencari karena ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Kita mencari karena ada sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika apakah yang kamu cari, maka tergantung dari konteks apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini ketika saya ditanya, "Apa yang kamu cari?" Saya mencari air karena saya haus. Mungkin ada yang mencari makanan karena sementara kelaparan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Ada yang mencari pekerjaan karena sudah sekian tahun menganggur dan begitu sulit pekerjaan pada saat ini. Ada yang mencari pasangan hidup karena memang belum ada pasangan hidup. Tetapi yang aneh Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ketika kita mencari padahal sudah ada. Mencari istri misalnya padahal sudah punya istri. Nah, apa yang kamu cari? Nah, mari kita perhatikan bacaan kita. Jadi ketika Yohanes berdiri di pinggir jalan bersama dengan 2 muridnya, salah seorang dari kedua murid Yohanes itu disebutkan di ayat 40. Dia adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, mari kita perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah,
Sontak Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan sang guru yaitu Yohanes, lihatlah anak domba Allah, membuat kedua muridnya meninggalkannya dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dari belakang. Lihatlah anak domba Allah. Pernyataan Yohanes ini menggugah atau membuat kedua muridnya, salah seorang dari kedua murid itu adalah Andreas, meninggalkan Yohanes dan pergi mengikuti Yesus. Ada apa dengan anak domba Allah? Sekiranya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa anak domba Allah ini sangat berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam tradisi Perjanjian Lama dalam imamat. Bahwa anak domba adalah sarana untuk menyembah kepada Allah. Anak domba Allah adalah sarana sebagai penghapusan dosa. Anak domba Allah sebagai alat sarana untuk melakukan pendamaian dengan Allah. Anak domba dipakai oleh imam untuk mewakili umat datang kepada Allah. Jadi anak domba ini ketika dilontarkan, ketika disampaikan oleh Yohanes, maka kedua muridnya yang adalah orang Yahudi tentunya mengerti ini kaitannya dalam penghapusan dosa, dalam perdamaian. Dan ketika Yohanes berbicara tentang anak domba Allah, artinya ini adalah sesuatu yang turun dari Allah, pemberian Allah. Dan Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi membuat Andreas bersama dengan salah seorang murid Yohanes lainnya meninggalkan gurunya dan mengikut Yesus. Meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus, mau melihat dengan jelas siapa Yesus ini yang bagi Yohanes adalah anak domba Allah. Namun dalam cerita ini, dalam narasi ini, ketika kedua murid Yohanes itu pergi mengikuti Yesus dari belakang, Yesus tahu bahwa dia diikuti oleh murid Yohanes. Karena itu dia berbalik dan bertanya kepada kedua murid itu, apakah yang kamu cari? Menarik saudara-saudara. Ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh Yesus, dia meresponnya, Guru, di manakah engkau tinggal? Rabi, di manakah engkau tinggal? Saya kira ini memberikan pesan yang sangat luar biasa ya. Tidak sekedar untuk mau mencari Tuhan Yesus tinggal di mana, tetapi mereka meninggalkan gurunya ini dalam rangka untuk mengetahui sesuatu yang lebih dari gurunya. Tentang apa yang gurunya Yohanes sampaikan tadi, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid Yohanes ini mau mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Yesus ini. Dia mau mengikuti Yesus dan mau melihat di mana Yesus tinggal. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kedua murid Yohanes ini mau tahu lebih. Mau mengenal lebih dekat. Mau mengenal secara pribadi, secara personal. Guru, di manakah engkau tinggal? Dengan pernyataan guru ini adalah menyiaratkan atau memberikan pesan bahwa kedua murid Yohanes ini adalah orang yang mau belajar, menempatkan dirinya sebagai murid yang tentunya harus taat, harus mau mendengar apa yang dikatakan oleh sang guru. Guru, di manakah engkau tinggal? Jadi jelas ya, kedua murid Yohanes ini meninggalkan gurunya untuk mencari guru yang lain dan menyebut Yesus sebagai Rabi, guru. Mau belajar, mau mendengar, mau mengenal siapa Yesus dan apa yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, adakah kita kemudian mendengarkan firman, mendengarkan kebenaran-kebenaran itu lalu kemudian bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Artinya mau lebih serius lagi untuk mendalami kebenaran, mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara-saudara kenal.
Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah punya guru, sudah punya pendeta favorit, sudah punya pengetahuan yang tinggi. Tetapi ketika ada hal yang menggugah kita tentang kebenaran yang belum kita kenal, maukah kita kemudian pergi mendalami, bertolak lebih dalam, menggali tentang pesan-pesan firman Tuhan dalam kaitannya dengan anak domba Allah itu, yaitu Yesus. Hal yang kedua, bagaimana respon Tuhan Yesus ketika mereka menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Marilah, maka kamu akan mendapatkannya." Yesus selalu terbuka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau mengenal secara pribadi. Marilah, maka kamu akan mendapatkannya. Marilah, maka kamu akan tahu di mana saya tinggal. Tuhan Yesus tidak pernah menutup hati. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapa saja yang mau datang kepadanya untuk mengenal lebih dekat siapa Tuhan Yesus. Banyak orang yang kemudian menutup diri, menggumuli pergumulannya sendiri, bahkan mengutuki dirinya sebagai manusia yang tidak layak lagi di hadapan Tuhan ketika ada hal-hal yang membuat dia terkurung, beban masa lalu. Lalu kemudian kita menganggap diri bahwa kita tidak layak lagi bagi Tuhan, dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, hidup dalam kegelapan terus menerus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan, "Marilah, maka kamu akan melihat di mana saya tinggal." Sebenarnya ini adalah ajakan Tuhan Yesus bagi kita. Marilah, semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah kita mau datang kepada Yesus? Adakah kita mau datang kepada anak domba Allah itu yang menghapus dosa-dosa dunia? Bahwa Yesus adalah anak domba Allah dari sorga untuk datang mendamaikan kita dengan Allah karena dosa. Carilah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah anak domba Allah. Karena ketika kita mencari yang lain, ketika kita hanya sibuk dengan dunia ini, maka kita akan sampai pada kehancuran. Ingat beberapa cerita dalam Alkitab. Ketika Hawa dan Adam ingin jadi Tuhan, maka itulah awal keberdosaan manusia. Ketika orang-orang ingin membangun menara sampai ke langit, maka hancurlah Menara Babel. Masih banyak kisah-kisah yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita mencari hal-hal di luar dari kehendak Tuhan, atau bahkan kita menginginkan sesuatu mau sama dengan Tuhan, maka itu adalah awal kehancuran kita. Jangan salah mencari Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang kehidupan kita penuh dengan pencarian, tapi ingat, jangan melupakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita cari. Yesus bahkan sampai di kayu salib, dia selalu terbuka bagi orang-orang yang mau datang kepadanya, bagi kita yang berdosa untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku. Yesus mengajak kita, dia tidak pernah menutup diri untuk saudara dan saya. Apakah yang kamu cari? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan berkenan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengajar kami untuk selalu mencari kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah berbagai pencarian-pencarian yang kami lakukan setiap saat, setiap detik, setiap jam, hari, bahkan bertahun-tahun. Tetapi kami diingatkan bahwa bagaimana dalam pencarian kami tidak melupakan Tuhan. Karena ketika kami terus mendalami, belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kebenaran Allah, maka Yesus terbuka. Marilah, Tuhan akan memberikan kami petunjuk, dan kami akan sampai bersama-sama dengan Allah
Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang penting yang Tuhan telah ajarkan bagi kami pada saat ini. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.